Kembali lagi di Putra Media Channel. Pada kali ini saya akan menjelaskan bagaimana cara pengaturan aplikasi P8 Finder ya, untuk mengontrol Satfinder GT Media P8 BT03, yaitu alat untuk tracking parabola satelit, baik parabola jenis KU band atau juga parabola memakai jenis C band ya. GT Media P8 ini adalah Satfinder untuk mengontrol kita di saat tracking parabola satelit. Dan GT Media P8 ini dikontrol oleh aplikasi yang namanya P8 Finder, yang sebagaimana tampilan awalnya seperti yang Anda lihat sekarang. Ini adalah tampilan awal dari aplikasi P8 Finder untuk mengontrol Satfinder GT Media P8. Di sini di bawah ada kontrol ini ya. Ada kontrol untuk melihat bar signal. Karena Satfindernya enggak saya pasang ke antena parabola, jadi ini tidak ada garis berwarna ya. Kalau connect ke parabola ini ada garis warna sekian persen gitu. Nah, bagaimana untuk cara pengaturannya? Pengaturan awal, pastikan Satfinder GT Media diaktifkan dulu ya, memakai power bank. Sambungkan kabelnya ke power bank dan nanti akan menyala lampu warna biru ya di Satfindernya, warna biru ya, warna biru berkedip-kedip. Lalu kita buka aplikasinya, yang ini, aplikasi P8 Finder, dan konekkan melalui Bluetooth. Tinggal tekan logo Bluetooth ini ya. Kalau belum connect, tinggal tekan logo Bluetooth ini nih, yang ini. Kita tekan, nah P8 Finder terhubung. Berarti ini logo Bluetoothnya sudah berwarna biru. Berarti si aplikasi yang di HP ini, si aplikasi P8 Finder sudah nyambung dengan Satfinder GT Media P8 ya, sudah nyambung atau sudah connect. Setelah itu tentukan parabola jenis apa yang mau kita pakai, atau kita itu mau tracking parabola apa, parabola mini yang KU band atau parabola mesh, parabola jaring yang C band. Kita tentukan dulu di sini karena beda di frekuensi LNB-nya ya, yang di paling atas ini nih, yang ini untuk menentukan parabola jenis apa yang mau kita tracking ya, seperti ini ya. Yang tadi yang ini kalau ditekan seperti ini, keluarnya seperti ini, frekuensi LNB. Nah, ini frekuensi LNB menentukan apa yang kita tracking, jenis parabola apa yang mau kita tracking, apa C band atau KU band. Nah, di sini ada pilihan, tekan yang ada putihnya ini, putih segitiga ya, yang ini nih. Nah, yang ini tekan, ini ada pilihan frekuensi 9750, 10600, dan ke bawah ini banyak. Nah, untuk jenis KU band, yang parabola mini itu seperti yang dipakai di receiver Cavision KU band atau neck parabola, pokoknya yang jenis KU band ya.
yang parabola mini, yang parabolanya mulai dari diameter 45 cm sampai 80 cm ya, biasanya seperti itu. Untuk kauben ya, untuk jenis kauben kita pilih yang 9750 garis miring 10600 ya, untuk jenis kauben ya, yang ini. Nah, yang paling atas. Untuk jenis C-band parabola jaring atau parabola besar ya, untuk LNB C-band kita pilih yang ini, yang 5150 ya, yang 5150. Ini untuk apabila kita tracking menggunakan parabola jenis C-band ya. Ini yang 22K ini untuk pengaturan switch ya, switch untuk pengaturan LNB di atas apabila kita menggunakan lebih dari satu LNB. Ini switch on off nya, apabila kita memakai 2 LNB, switchnya di on kan ya, untuk LNB 2 nya gitu. Nanti di sini disnya ada disk ya, disk port. Nah, apabila cuma satu LNB, 22K nya di off kan saja. Dan untuk disk port ya, disk port ini, yang ini untuk meng-switch LNB apabila kita menggunakan lebih dari satu LNB ya. Ini ada port 1 untuk LNB 1, port 2 untuk LNB 2, port 3 untuk LNB 3, dan port 4 untuk LNB 4 apabila kita menggunakan 4 LNB. Biasanya 4 LNB itu kalau dulu ya digunakan di parabola C-band, parabola besar ya, yang parabola mesh, parabola jaring yang jadul ya, zaman dulu itu. Kalau sekarang kan kebanyakan sudah menggunakan parabola mini ya di jalur kauben. Dan di kauben juga ada ya, ada yang pakai LNB 2, ada yang 3, dan ada yang 4. Nah, ini pengaturannya, 22K nya di on kan, di spotnya disesuaikan untuk LNB 1, 2, dan 3 atau 4 begitu. Kalau cuma memakai LNB 1, ini yang 22K dan di spotnya di off-kan saja. Contohnya sekarang kita mau tracking satelit Measat ya, untuk Capvision contohnya. Ini berarti di frekuensinya frekuensi yang universal ya, universal yang ini, yang 9750 10600. Nah, yang ini kita centang ya, yang ini yang checklist, tekan yang checklist dan kita pilih satelit. Nah, yang ini pilih satelit, berarti kita itu harus memilih satelit yang mau kita tracking. Kalau tadi kita mau tracking apa namanya, saluran Capvision ya, saluran Capvision, satelitnya itu Measat ya, Measat. Karena kalau di sini mencari Measat itu susah walaupun ada ya. Nah, kita itu harus membuat nama satelit secara manual ya, secara manual. Caranya di sini, yang di gambar satelit ini nih, yang di bawah yang warna oranye ya, ada gambar satelit. Kita tekan ini gambar satelit yang barusan ya, kita tekan yang gambar satelit ini. Nah, yang ini. Nah, di sini banyak deretan nama-nama satelit. Nah, kita tambahkan ya, di sini ada gambar plus di pojok kanan atas. Nah, ini untuk menambah nama satelit ya. Nah, untuk menambah nama satelit kita tekan tanda plus ini. Nah, gitu. Nah, di sini nama satelit.
kita bikin nama satelit ya. Nama satelit contohnya Measat ya, Measat. Nah, Measat seperti ini. Ini ada posisi satelitnya. Berapa ya Measat itu, 98 atau 95 ya, lupa saya. Ya contoh aja di 95 ya, 95. Di sini bebas B atau T, ini tidak berpengaruh ya, tidak terpengaruh sama settingan. Lalu frekuensi, simbol, dan polaritas. Untuk menambah frekuensi kita tinggal tekan tanda plus ini ya. Nah, tanda plus ini kalau mau kita nambah frekuensi ya, pasti ya kita nambah. Kalau memasukkan satelit baru kita harus menambah frekuensi ya, ditambahkan frekuensi untuk apa namanya, caption ya, frekuensi untuk caption itu yang KU band yaitu 12436 frekuensinya. Simbolnya yaitu 31.000. Nah begitu. Untuk KU band polaritasnya yaitu horizontal sudah ya. Kalau C band vertikal, kalau KU band itu parabola mini horizontal ya. Kita tekan OK gitu. Nah sudah masuk satu frekuensi. Dan untuk menambah frekuensinya lagi kita tekan plus lagi ya, tambah lagi. Nah seperti ini. Masukkan frekuensi kedua yaitu 12396. Simbolnya sama 31.000. Polaritasnya horizontal sudah. Lalu tekan lagi OK. Nah kalau sudah masuk seperti ini, sudah bikin nama satelit ini, apa namanya, posisi satelit ya, dan ini sudah menambah 2 frekuensi caption ya, saya contohkan untuk caption. Jangan lupa, jangan kembali ya sebelum konfirmasi. Nah, kita itu harus konfirmasi dulu untuk menyimpan. Kalau tidak menekan konfirmasi terus kita kembali, ini akan terhapus lagi ya, tidak akan tersimpan. Lalu kita konfirmasi, tekan konfirmasi ya, seperti ini. Nah sudah ada Measat, kita lihat sudah ada belum nih frekuensinya, tekan. Nah ini sudah ada frekuensinya nih yang barusan kita bikin ya. Setelah itu kembali lagi, terus kita pilih satelit. Nah yang ini pilih satelit, tekan lagi di sini, pilih satelit, cari Measat. Nah, Measat. Nah ada. Nah Measat yang barusan kita bikin ya, dan frekuensinya ini sudah ada 2. Nah, begitu. Lalu kita pilih salah satu frekuensi. Dan nanti di sini ada bar kualitas ya, kualitas signal, dan di bawah kekuatan signal begitu. Untuk melihat signal sudah masuk apa belum, nanti di sini kita apa namanya melihatnya ya, sambil gerak-gerakan itu parabolanya, kita sambil lihat pergerakan signal di sini sudah masuk apa belum gitu. Nah selanjutnya untuk C band juga sama seperti itu. Kalau satelitnya belum ada, kita bikin lagi secara manual seperti barusan ya, untuk C band ya. Nah yang barusan itu saya contohkan untuk jenis KU band, saya contohkan untuk tracking
di Capuchin ya, untuk tracking Capuchin jenis KU band atau parabola mini. Dan sekarang saya akan contohkan lagi untuk jenis parabola C band. Yang pertama kita rubah frekuensi antenanya ya, yang ini yang di atas. Ini kan antena untuk frekuensi KU band 9750 10600. Kita rubah untuk frekuensi C band ya. Nah, kita rubah, tekan di sini. Kita rubah ke 5150 karena jenis C band itu menggunakan frekuensi 5150. Nah, gitu. Dan di sininya juga sama seperti tadi. Kalau pakai LNB lebih dari 2 ada maaf. Kalau pakai LNB lebih dari 1, ininya di setting ya. 2K-nya di setting, bisa di on kan, dan apabila menggunakan switch atau disk switch ya, ini juga diatur untuk LNB1, LNB2, LNB3, LNB4 nya diatur di sini ya. Apabila kita mau tracking memakai LNB2 ya, tentunya ini di setting ke LNB2. Kalau kita cuma satu aja, di off kan saja. Ini di off kan saja, 2K nya di off kan, disknya di spotnya di off kan. Nah, lalu tekan centang ini ya, checklist untuk menyimpan. Nah, sekarang kan untuk satelit C band yang kita tracking biasanya satelit Telkom 4 ya, Telkom 4. Ya, karena Telkom 4 saya lihat di sini nggak ada ya, Telkom 4 nggak ada. Kalau biasanya di sini nggak ada Telkom 4 di deretan satelit. Di sini nih tidak ada satelit Telkom 4, tidak ada ya, tidak ada satelit Telkom 4. Sama seperti tadi, kita harus membuat secara manual nama satelit dan frekuensinya. Sama seperti tadi, kita tekan gambar satelit di sini yang di bawah ya. Nah, seperti ini. Dan tekan tanda plus ini ya, plus. Nah, nama satelit, lalu kita ketik nama satelit Telkom 4 ya, Telkom 4 gitu. Ini posisi satelitnya Telkom 4 itu kalau nggak salah di 108 ya ini. Nah, lalu tambah frekuensinya di sini, tambah frekuensi untuk satelit Telkom 4 ya. Di sini bisa memasukkan contohnya lagi untuk tracking Capuchin ya, saya contohkan untuk Capuchin saja. Untuk Capuchin di C band yaitu frekuensinya 4060, simbolnya 31.000. Nah, di sini polaritasnya ya, polaritas untuk jenis C band atau parabola jaring yang besar ini beda sama yang tadi ya. Kalau frekuensi Capuchin di KU band ini menggunakan horizontal ya, horizontal. Apanya itu polaritasnya. Kalau di C band ini menggunakan vertikal ya. Capuchin itu di C band itu menggunakan vertikal ya polaritasnya. Lalu tekan OK untuk menyimpan. Dan tambah lagi satu frekuensi karena Capuchin menggunakan 2 frekuensi. Tambah, kita tekan lagi simbol tambah di sini. Nah, masukkan lagi frekuensi kedua yaitu 3860 31.000 untuk simbolnya. Dan polaritasnya juga sama, yaitu vertikal untuk jenis parabola C band ya.
lalu tekan OK. Tekan OK. Ya, ini sudah masuk dua-duanya. Frekuensi pertama 4060 31.000 vertikal ya, ini. Frekuensi kedua 3860 31 vertikal juga sama. Ya, untuk menyimpan jangan lupa tekan konfirmasi yang ini ya. Jangan lupa ini tekan konfirmasi untuk menyimpan. Kadang-kadang saya juga dulu pertama kali memakai aplikasi ini, SatPinder ini, memasukkan atau bikin seperti ini, suka lupa ya konfirmasi. Pas dilihat di aplikasi paling depan tadi kok nggak ada gitu. Jangan lupa ya tekan konfirmasi untuk menyimpan. Nah ini, nah sudah tersimpan. Yang tadi ini Measat sudah ada ya. Yang barusan yang kita bikin yaitu Telkom 4 sudah ada. Ini frekuensinya kita cek. Nah sudah ada kan frekuensinya 2, frekuensi 1 4060 dan frekuensi kedua 3860. Polaritasnya vertikal dan simbolnya sama 31.000 nih. Lalu kita kembali lagi ke halaman depan aplikasi ya. Nah tadi kan kita mau tracking C-band ya di Capvision. Ini sudah dipilih tadi frekuensinya C-band 5150. Nah sekarang kita pilih satelitnya ya yang barusan kita buat. Nah sudah ada ya Telkom 4. Nah kita pilih Telkom 4. Nah Telkom 4 dan frekuensinya sudah ada 2 ya. Kita pilih salah satu saja. Nah yang ini sama. Nanti sambil kita tracking, geser-geser bolanya, kita lihat bar signal di sini untuk memantau signal apa masuk apa belum, berapa persen masuk signalnya. Di sini ya kita lihat nanti itu. Dan nanti juga bakal ada suara buzzer ya, suara buzzer untuk si aplikasinya ya. Bahkan ada suara buzzer. Nah suara seperti ini ya. Nah nanti bakal ada suara seperti ini setiap ada sinyal masuk ya. Suara ini semakin tinggi. Semakin tinggi suara ini berarti semakin bagus kualitas signal ya. Begitu. Gampang ya, gampang. Karena aplikasi ini menggunakan koneksi Bluetooth ya ke SatPindernya. Jadi tidak ribet, tidak menggunakan kabel. Dan ini jaraknya dari posisi SatPinder tersimpan, jarak jauhnya dari SatPinder itu ke HP kita itu sekitar antara 10 sampai 15 meter. 10 meter itu normal ya. Dan 15 meter juga itu masih normal apabila tidak ada halangan ya, halangan dari posisi SatPinder ke HP kita yang dipakai saat tracking ya. Apabila terhalang tembok mungkin jaraknya dekat ya, sekitar 5 meter juga mungkin agak susah ya. Tapi kalau tidak ada halangan 10 meter sampai 15 meter masih normal ya, kalau tidak ada halangan. Dan ini sangat praktis ya, sangat praktis, tidak lagi memerlukan daya listrik ya. Kita tidak memerlukan daya listrik. Apabila mati lampu juga kita tetap bisa tracking ya. Bisa pasang parabola, bisa nyari sinyal. Karena ini si SatPinder GT Media P8 ini menggunakan daya dari powerbank ya, dan si powerbanknya ini harus yang bagus ya, jangan powerbank abal-abal. Tidak akan kuat kalau pakai powerbank abal-abal. Ini powerbanknya harus yang bagus, yang dayanya 2 ampere ya.
yang dayanya 2 ampere, yang bagus nih powerbanknya. Nah, itu adalah untuk settingan aplikasi P8 Finder, yaitu aplikasi untuk Satfinder GT Media P8 ya, yang modelnya BT03 yang warna hijau, yang warna hijau. Ini sudah lama saya pakai, sangat praktis banget ya, sangat praktis banget. Mau manjat di atas genteng ini gak perlu bawa-bawa receiver, bawa-bawa TV, atau bawa-bawa apa namanya itu, colokan yang listrik itu ya, nggak perlu. Ini anti ribet ya, anti ribet. Setelah kita tracking dapat kualitas sinyal yang bagus, tinggal kita pasang ke receiver yang di rumah, beres gitu, beres ya, tinggal setting di receivernya saja begitu. Ini cukup membantu, sangat membantu untuk mempercepat tracking parabola, baik itu parabola jenis K-band, parabola mini, ataupun parabola jaring yang besar jenis C-band. Ini sangat praktis ya, sangat praktis. Nah, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan untuk video saat ini. Semoga bermanfaat buat kalian semua ya. Semoga bermanfaat yang baru saja membeli Satfinder GT Media P8 atau yang berencana untuk membeli Satfinder ini ya. Untuk Anda atau untuk kalian yang hobi tracking parabola ya, menurut saya wajib punya ya, wajib punya untuk kelancaran pekerjaan kita untuk tracking parabola. Cukup praktis dan sangat berpengaruh untuk mempercepat kinerja kita tracking parabola. Terima kasih sudah menonton. Sampai jumpa lagi di video selanjutnya. Salam Putra Media.